Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Sania Nur Haulia dengan NIM 11820600059 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada praktikum fisiologi hewan kali ini yaitu mengenai alat indera. Sebelum kita melanjutkan untuk melakukan kegiatan, kita harus mengetahui alat indera itu apa sih? Penerima rangsangan atau reseptor yang bertugas menerima rangsangan dari luar disebut eksterorepseptor. Nah, salah satu bentuk eksterorepseptor pada manusia adalah alat indera. Alat indera pada manusia terdiri dari penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap, dan pembau. Dengan memiliki alat indera tersebut, manusia bisa mengenali lingkungannya. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan dua kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu indera penglihatan, dan kegiatan yang kedua yaitu indera pembau. Langsung saja pada kegiatan yang pertama. Kegiatan yang pertama yaitu indera penglihatan. Indera penglihatan yaitu mata. Mata berfungsi untuk melihat sesuatu yang ada di sekitar kita. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui titik buta. Alat dan bahan yang digunakan untuk mengetahui titik buta yaitu kertas manila berukuran 3 x 14 cm. Yang pertama, kita sediakan kertas manila berukuran 3 x 14 cm dengan diberi tanda positif dan tanda titik dengan jarak 10 cm. Peganglah kertas sejauh 50 cm. Pusatkan pandangan mata kiri pada tanda plus dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda plus, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda titik hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Balikan letak tanda plus dan ulangi prosedur di atas dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Pada tabel hasil pengamatan, di sini bisa kita lihat ada kolom frekuensi percobaan, terus ada kolom mata kanan yang ditutup. Di sini ada jarak pada waktu tanda positif hilang dan jarak pada waktu tanda positif tampak. Terus ada kolom mata kiri ditutup. Di sini juga ada jarak pada waktu tanda titik hilang dan jarak pada waktu tanda titik tampak. Ada jumlah dan juga rata-rata. Langsung saja, pada percobaan yang pertama, di sini jarak pada waktu tanda positif hilang yaitu 3 cm dan jarak pada waktu tanda positif tampak yaitu 8 cm. Pada percobaan yang kedua, di sini tidak beda jauh, jarak pada waktu tanda positif hilang yaitu 2,5 cm dan jarak pada waktu tanda positif tampak yaitu 7 cm. Dan pada percobaan yang ketiga yaitu jarak pada waktu tanda positif hilang yaitu 4 cm dan jarak pada waktu positif tampak yaitu 8 cm. Jumlah jarak pada waktu tanda positif hilang yaitu 9,5 cm. Rata-ratanya yaitu 3,1. Sedangkan jarak pada waktu tanda positif tampak jumlahnya itu 23 dan rata-ratanya 7,6. Selanjutnya pada mata kiri yang ditutup. Percobaan pertama, jarak pada waktu tanda titik hilang yaitu 4 cm dan jarak pada waktu tanda titik tampak yaitu 8,5 cm. Pada percobaan yang kedua, jarak pada waktu tanda titik hilang yaitu 3 cm. Jarak pada waktu tanda titik tampak yaitu 6 cm.
Pada percobaan yang ketiga yaitu jarak pada waktu tanda titik hilang yaitu 4 cm dan jarak pada waktu tanda titik tampak yaitu 8 cm. Jumlah jarak pada waktu tanda titik hilang yaitu 13 cm dan rata-ratanya yaitu 3,6. Sedangkan jarak pada waktu titik tampak jumlahnya itu 23 dan rata-ratanya yaitu 7,6 cm. Nah, pada tabel hasil pengamatan bisa kita lihat pada mata kanan yang ditutup dan pada mata kiri yang ditutup mengalami perbedaan jarak. Lalu, mengapa bisa demikian? Berbeda pada mata kanan juga pada mata kiri. Nah, terdapat perbedaan jarak hilangnya tanda titik pada waktu pengamatan secara keseluruhan. Rata-rata hasil menunjukkan perbedaan jarak hanya sedikit. Bayangan suatu benda tidak nampak pada jarak tertentu karena pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Bintik buta pada setiap orang itu tentunya berbeda-beda. Pada percobaan yang telah kita lakukan, ternyata posisi bintik buta pada mata kanan dan pada mata kiri berbeda. Pada jarak tertentu, benda bisa terlihat, pada jarak tertentu, benda bisa tidak terlihat. Benda tidak terlihat pada jarak tertentu. Hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina, yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat pada jarak tertentu. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada modul praktikum mengenai kegiatan yang pertama. Soal nomor 1, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif atau tanda plus dari hasil pengamatan? Jawabannya, dari hasil pengamatan di atas, tanda plus atau tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan tanda plus atau tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Pada jarak tertentu, tanda positif hilang dan pada jarak tertentu, tanda plus atau tanda positif tampak kembali. Apa penyebabnya? Jawabannya, pada jarak tertentu, tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiarkan masuk ke dalam bintik buta, sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Pada saat tanda tersebut muncul kembali, berarti retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Jawabannya, tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu juga, buta warna juga disebabkan akibat faktor genetis. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Ada kesamaan dengan kehilangan tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Jawabannya, yang berpindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap secara tiba-tiba, penglihatannya menjadi berkurang. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rhodopsin, yaitu suatu
kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga ketika pindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Jadi, hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, sehingga mata tidak jelas untuk melihat, karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya iya, karena otosilindris berkontraksi, sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina. Akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, menipis atau menebal, yang membuat pandangan menjadi lebih fokus. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Kacamata yang dipakai berlensa rangkap, cembung, dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di leher. Yang kedua, yaitu indera pembau. Indera pembau yang sering kita kenal adalah hidung. Tujuan praktikum dari indera pembau ini yaitu untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum indera pembau ini yaitu ada pisau, tusuk gigi, jahe, apel, dan penjepit. Yang pertama, potong-potong apel dan jahe dengan ukuran yang kecil dan ukuran yang sama. Yang kedua, tanpa melihat, bau akan menentukan jenis makanan dan rasa. Yang ketiga, tutup mata, pasang penjepit pada hidung, gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel ke dalam mulut teman dan kunyah pelan-pelan. Tentukan jenis makanan yang ia makan. Yang keempat, lepaskan jepitan. Langkah di atas, suruh memberikan rasa makanan setelah dan sebelum tercium baunya. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, pada percobaan pertama saat memakan buah apel dan jahe dalam keadaan mata dan hidung ditutup, bahwa makanan tidak dapat tercium, sehingga indera pengecap tidak dapat bekerja dengan baik. Sedangkan pada percobaan kedua, saat memakan buah apel dan jahe dalam keadaan mata tertutup, hidung dibuka, indera pengecap merasakan rasa buah apel dan jahe melalui aroma dari indera pembau. Hal ini dikarenakan pembau dan pengecap dapat saling bekerja sama. Rangsangan bau makanan mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori, lalu diteruskan ke pusat rasa dan bau di otak. Dari sinilah otak mulai memerintahkan berbagai sel dan kelenjar untuk mempersiapkan diri seolah akan ada makanan yang masuk ke dalam rongga mulut, walaupun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Otak yang telah mengenali bau mengirimkan sinyal kepada reseptor di lidah tentang rasa yang cocok untuk bau tersebut, dan secara otomatis kelenjar pun akan mempersiapkan diri, misalnya dengan menghasilkan cukup banyak air liur. Sebagai contoh, saat kita mencium aroma mangga muda, kita bisa menduga jika mangga tersebut masam. Otomatis kelenjar salipa akan menghasilkan air liur lebih banyak. Ini pula yang terjadi pada saat menghirup aroma lezat dari makanan, karena sama seperti ini akan terganggu apabila indera pembau tidak berfungsi secara normal.
seperti saat kita sedang menderita flu. Saat sakit flu, fungsi indera pembau akan terganggu, sehingga aroma makanan yang sudah masuk ke dalam rongga mulut pun tidak terdeteksi oleh sensor saraf ke otak. Inilah yang membuat seolah-olah makanan tidak memiliki rasa atau kehilangan rasa. Wajar saja jika pada saat itu nafsu makan pun menghilang. Cukup sekian video praktikum fisiologi hewan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan juga kekeliruan. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.